Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan, dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk menjalankan ibadah wajib sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan untuk kajian Al-Quran dan sunnah atau hadis Rasulullah SAW yang bertujuan menindaklanjuti doa kita dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Maka mudah-mudahan dengan kehadiran kita setiap pengajian ini, Allah akan memberikan tambahan ilmu atau kekuatan ilmu untuk kita yakini akan kebenarannya setelah kita tahu. Karena ada kajian yang masih tetap, ada yang bertambah dalam rangka untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, sehingga kita bisa hidup di dunia ini dalam keadaan tenang, damai, dalam kondisi apapun, dan bisa mengakhiri hidup ini husnul khotimah, dan akhirnya kita bisa mendapatkan nikmat kubur, dan terakhir adalah tiket masuk surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dimuliakan oleh Allah, di dalam gerakan Muhammadiyah memang pengajian itu merupakan ruhnya daripada gerakan organisasi. Kalau orang-orang Muhammadiyah tidak mau belajar dan belajar, maka akan terjadi jumud, kemandekan dalam ilmu, baik itu pengetahuan maupun agama terutama, sehingga umat Islam akan mengalami kemunduran. Maka Muhammadiyah juga punya slogan, yaitu Islam yang berkemajuan. Artinya Islam, Quran itu diterapkan kapan saja sampai akhir zaman akan pas, dan menjadikan Quran dan sunnah Rasul itu sebagai panduan, berada di depan sumber hukum dari segala hukum yang ada dalam kehidupan manusia ini. Ini penting kita pahami, karena kalau saya mengikuti, mau tidak mau saya memang harus mengikuti
yang mungkin saya dianggap orang yang memberikan pencerahan dalam agama. Saya nggak boleh ketinggalan. Sekali-kali saya buka Instagram, terutama yang berhubungan dengan kajian-kajian agama, miris. Banyak orang-orang yang mengatakan tokoh agama, tapi kadang-kadang dia menggunakan tafsir dan menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kemauan sendiri, tidak berlandaskan kepada hadis. Karena tafsir itu ditafsirkan dengan Quran, ayat ditafsirkan dengan hadis, maka baru jelaslah apa yang dimaksud dalam ayat itu. Tapi kalau akal pribadi selalu didepankan, walaupun dalam Islam ada ijtihad dari orang-orang yang cerdas, berkualitas dalam beragama, terutama yang alim, yang sudah tidak mengenai kehidupan dunia, zuhud, warok, meninggalkan dosa-dosa kecil, dan qanaah hidupnya, hidup untuk umat, itu baru orang yang bisa beristihad. Ini yang perlu. Baru ijma', kumpulan dari orang-orang yang cerdas tadi dirapatkan, didiskusikan untuk mendapatkan suatu keputusan dalam memutuskan suatu masalah, walaupun di akhir musyawarah itu ada perbedaan. Maka ada mazhab, 4 mazhab salah satunya. Ini yang penting kita ikuti. Karena saya khawatir sekarang banyak orang beristihad tentang ibadah. Contohnya, kalau melihat gelarnya, saya bukan siapa-siapa. Dia seorang matahari, saya mungkin bumi kecil. Matahari itu sekian juta kali daripada bumi, saya kecil ilmunya. Syekh Doktor Panji Gumilang, titelnya doktor. Kalau doktor itu di dunia pendidikan tertinggi, the highest level of education, tingkat paling tinggi. Tetapi ya Allah, kenapa dan kenapa? Saya terpaksa mengurai demikian karena saya juga punya hak untuk meluruskan umat yang memang harus hidup lurus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Salah satunya, dia menggugat ibadah sholat yang tadi ketika dimulai sholat, imam mengatakan rapatkan shaf dan luruskan. Dengar nggak semuanya? Dan Pak Haji Asrori, pakai saya nggak ya Pak? Pakai saya Haji Asrori, kalau menjadi imam selalu di salat Jumat saya mendengar luruskan shaf dan rapatkan, dan itu memang yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu filosofi nilai daripada komando untuk meluruskan dan merapatkan shaf itu agar umat Islam menyatu. Seperti bangunan, antara batu-batu bata satu dengan yang lain yang dikerekatkan dengan semen sehingga kuat, kokoh rumah itu bisa ditempati, bahkan dijadikan tingkat sampai tingkat 17 di kota-kota besar. Itu tujuannya rapat. Dalam hal yang lain, ketika shaf itu tidak rapat, maka setan masuk di antara celah-celah. Tadi imam ada sesuatu yang lupa, itu lumrah. Karena begitu takbir, masuklah setan untuk menggoda setiap yang berjamaah, terutama yang wudunya tidak benar.
yang wudunya tidak benar. Itu yang paling mudah digoda oleh setan. Maka Rasul menganjurkan rapatkan agar jangan sampai ada celah-celah setan untuk masuk. Tetapi apa yang terjadi? Hampir dari Mekah kalau jenengan naik haji, semua imam mengatakan rapatkan shaf, luruskan shaf. Dari barat bumi sampai timur, timur sampai barat, semua mengatakan yang sama. Yang berada di sebelah utara, wilayah dekat kutub, kutub selatan, kutub utara misalnya, juga akan mengatakan sama imam ketika shaf akan dimulai. Tapi apa yang dikatakan oleh Syekh Dr. Panji Gumilang tadi, kenapa sholat kok dekat-dekatan? Padahal Rasulullah pernah bersabda, kalau orang yang sedang makan seperti bawang merah, bawang putih, kalau terlalu banyak memang berbau. Makan pete jengkol mungkin juga berbau, atau yang lain-lain. Maka diharapkan sholat itu jangan mengganggu satu dengan yang lain. Jangan mengganggu satu dengan yang lain. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Umat Islam seluruhnya sholatnya rapat shafnya seluruhnya. Yang benar tuh sholat itu berjarak. Dia katakan pakai tangannya gerakan berjarak sekian kira-kira satu orang dengan satu yang lain. Menafsirkan tentang makanan, tentang bawang, minuman yang lain yang berbau-bau, diadukan, dikonfrontasikan dengan Rasul mengatakan rapatkan. Kalau ini ditelan-telan oleh orang yang baru masuk Islam, mu'alaf terutama, tapi saya yakin mu'alaf akan lebih cenderung kepada rapatkan shafnya. Kenapa? Kenapa? Orang-orang di luar Islam takut kalau Islam itu rapat shafnya, sulit ditembus dengan senjata apapun. Tetapi ketika shaf itu renggang, berarti umat Islam itu renggang, maka mudah untuk dilumpuhkan. Apa yang dikatakan Rasulullah benar, al-muslimun mahjubun bil muslim. Orang-orang Islam itu akan terhalang gerakannya justru oleh orang-orang Islam sendiri yang sebenarnya bukan Islam. Yang bukan Islam, yang mungkin hanya akan mempercah belah agama, memecah belah umat. Kembali bapak-bapak, ibu-ibu, yang pantas memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan berzakat. Dan orang-orang munafik pun mendirikan masjid pada zaman Rasulullah, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, orang yang sholatnya dekat dengan Rasulullah dan gak ketinggalan, dan Rasulullah tidak tahu bahwa itu orang munafik. Kalau tidak diberikan petunjuk oleh Allah, apa? Jangan kau sholatkan dia, jangan kau berdiri di kuburnya selama-lamanya. Artinya jangan mendoakan, walaupun anaknya Abdullah adalah sahabatmu, ikut berjihad di jalan agamamu, di jalan Allah, tapi dia sudah jelas-jelas munafik. Jangan kau sholatkan, jangan kau doakan. Itu begitu liciknya orang-orang munafik yang menjual belikan ayat-ayat Allah, agama-agama Allah untuk kepentingan pribadi. Ini yang kita takuti. Kalau orang kafir sudah jelas kekafirannya, orang musyrik jelas kemusyrikannya, tetapi orang munafik tidak jelas diketahui. Wa idzal laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatini qalu, dan seterusnya.
Bila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, kami beriman, kami sepaham, kami seperjuangan. Tetapi bila bertemu dengan syaitan-syaitan mereka, artinya sepaham dengan mereka untuk menghancurkan agama, maka dia mengatakan, sebenarnya kami sepaham dengan kalian, sama kata itu, dan kami hanya berolok-olok, kami mengolok-olok mereka. Kami katakan beriman kepada mereka supaya mereka tidak curiga dengan kami. Itu akan ada setiap periode kehidupan manusia, orang-orang seperti ini. Ini pertama, dalam bidang ibadah, dan masih banyak. Dalam bidang yang lain, dia mengatakan, mungkin dia akan menunjukkan Islam adalah agama humanisme. Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia, damai. Orang Islam itu bodoh. Kenapa bodoh? Dia setiap sholat baca sholawat, bahkan di luar sholat bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dalam sholat dia membaca, menyanjung, mendoakan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Tetapi keluar sholat dia bodoh, otaknya gak jalan. Tolong perhatikan, ini bicara bukan orang bodoh juga, ini orang pintar. Maka bisa berjalan sampai sekian tahun, kira-kira 30 tahun. Saya tahun 90 mengamati gerakan itu, tahun 90 saya di Jakarta, saya aktivis. Baru ketemu sekarang, siapa sebenarnya lembaga ini, siapa orangnya, tokohnya siapa. Karena memang Allah akan selalu menunjukkan siapa di jalan yang keliru dan siapa yang jalan benar. Jadi orang Islam bersolawat, menyanjung-nyanjung Ibrahim, tetapi apa dalam prakteknya? Mereka itu kita semua mencaci maki, menghujat, mencemooh, menghina, membenci, muak. Melihat bangsa Israel yang ditunjukkan ada orang yang sedang berperang dengan orang Palestina. Kenapa dibenci? Katanya cinta kepada Ibrahim dan keluarganya. Israel itu keturunan daripada Ibrahim. Apa enggak salah? Logika yang sementara akan mengatakan betul juga kalau gitu. Kalau kita menarik dasar biologis saja, keturunan saja, karena memang orang-orang Israel itu keturunan Nabi, sebagian besar keturunan Nabi dari Nabi Yakub. Ini Pak, kalau kita tarik keturunannya, maka anjuran beliau seharusnya Indonesia itu mengakui kemerdekaan Israel, dan seluruh umat Islam seluruh dunia harus mengakui kemerdekaan Israel. Padahal semuanya menolak, kecuali orang bangsa-bangsa yang sesekongkol dengan mereka. Ini Pak, kita suruh mengakui kemerdekaan Israel, sedangkan mereka berbuat licik, kejam terhadap bangsa Bani Israel. Abdul Somad bercerita, dia diceritakan oleh gurunya Ustadz Abdul Somad yang sering mungkin Bapak baca ceramah-ceramahnya. Diceritakan oleh gurunya Abdul Somad ketika belajar di tanah Arab sana, diceritakan oleh gurunya lagi yang menyaksikan langsung, bukan kata-kata, bukan berita bohong. Yang ditakuti bangsa Israel adalah kalau wanita Palestina punya anak laki-laki persis seperti Firaun.
Firaun dulu takut karena ada yang memberikan nasihat kepadanya, kalau lahir anak laki-laki nanti akan menggulingkan kekuasaanmu. Maka perintahkan kepada seluruh tentara untuk membunuh anak laki-laki yang lahir pada waktu itu, termasuk waktu kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Maka untuk menentukan wanita-wanita yang sedang hamil itu, dikumpulkan wanita-wanita itu, suruh berbaris, dan di situ juga dilihat oleh anak-anaknya dan keluarganya apa? Bayonet. Mungkin Bapak tahu bayonet, zaman Jepang tentara pegangnya bayonet, bedil yang di depannya ada pisau tajam. Tusollah perut wanita itu, tas, dirobek. Itu bangsa Israel, bangsa keturunan Nabi, tapi kelakuannya. Maka Allah selalu menegur dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surat Al-Maidah, agar mereka itu berakhlak baik, beribadah yang baik. Maka Rasul mengatakan bahwa surga itu tidak ditentukan oleh keturunan, tidak oleh suku. Bukan kulit putih yang masuk surga saja, yang kulit hitam tidak, atau yang kulit putih lebih hebat daripada kulit hitam, tidak. Terutama dalam ketakwaan. Ini dikatakan oleh Rasulullah, nggak ada bedanya orang Arab, orang Indonesia, orang Filipina, Malaysia dalam kedudukan di mata Allah, ketakwaannya. Coba kalau dalam Al-Baqarah kita lihat ketika Musa mengatakan, sembahlah Allah. Hai Musa, aku tidak akan menyembah Tuhanmu sebelum aku melihat dengan mata kepala saya sendiri. Jongkak enggak itu? Maka dikatakan oleh Allah, dijelaskan kepada Nabi Muhammad, maka mereka disambar petir sampai binasalah kaum-kaum yang durhaka itu. Sampai sekarang belum bertobat mereka. Inilah ajaran yang sekarang itu berseliweran di tangan kita. Dan anak-anak kita sekarang anehnya, sesuatu yang baru itu yang digandrungi. They are proud with the new things. Mereka bangga dengan sesuatu yang baru. But they never use their mind to correct about them. Tapi mereka tidak pernah berpikir untuk mengoreksi tentang apa yang mereka lihat itu. Sehingga ikut semua. Ini yang berbahaya. Maka Rasulullah pernah mengatakan, kelak pada suatu akhir zaman, umat Islam itu akan seperti orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Mereka akan mengikuti pimpinannya tanpa berpikir, walaupun sampai masuk ke biang, ke lubang biawak, itu pun akan diikuti tanpa berpikir. Maka maaf, Muhammadiyah sungguh menakjubkan. Umatnya diajak untuk cerdas. Ini Pak, satu, Mas saya akan sampaikan ini. Yang terakhir, masih banyak. Beliau mengatakan bahwa orang-orang Islam sekarang yang tua-tua itu bodoh, stupid, dull. Kalau orang Barat mengatakan begitu. Kenapa bodoh? Pengen mati kok di Mekah kalau naik haji. Mekah itu bukan kota suci. Berani mengatakan kota
Mekah Madinah itu bukan kota suci. Padahal yang memberikan julukan kota suci, the holy country, Allah. Yang mengatakan kota suci itu Allah, bukan siapa-siapa. Predikat kota suci itu yang beri julukan Allah. Tetapi sekarang dibantah, itu bukan kota suci. Kota suci itu Indonesia. Berubah enggak, Pak? Berubah enggak, Pak? Berubah berpikir dia. Maka lebih baik mati di Indonesia, di rumah dengan baik-baik. Kalau di sana dibuntal, dikubur, dan nggak tahu di mana tempatnya, nggak ada tandanya. Lebih baik mati di negeri kita. Kalau sudah demikian bagaimana? Maka monggo bapak-bapak, ibu-ibu, terutama kader-kader muda, saya ingatkan, jangan berceramah. Saya ulangi, jangan berceramah kalau tidak berdasarkan kepada keputusan tarjih Muhammadiyah. Saya pesan sebagai orang yang sudah tua, sebentar lagi mungkin saya akan meninggal, Pak Asrul juga sama. Jangan menyampaikan kepada masyarakat tanpa dasar, terutama ikuti dalam ibadah majelis tarjih. Banyaklah belajar dengan guru-guru yang besar. Saya dulu belajar dengan Profesor Dr. Hamka, belajar dengan Dr. Ralibi, Dr. Syafaat. Banyak dokter-dokter saya gandrung saya belajar. Karena memang apa? Kita perlu belajar dari sumber yang mumpuni. Tapi juga jangan ngekor. Coba dicocokkan kata-kata mereka, penjelasan mereka dengan Quran lagi. Karena apa ada? Ada kelompok orientalis. Kelompok orientalis, Pak. Orientalis itu apa? Kelompok manusia yang ingin mempelajari Al-Quran, want to study Al-Quran, but to distracted. Tetapi itu berusaha untuk menghancurkan, untuk membenturkan dengan akal mereka. Seperti tadi, tanah suci kota Mekah memang, dan Yerusalem. Tapi sekarang dikatakan tanah suci Indonesia. Iya, Indonesia memang kota yang bagus untuk kita. Kita pertahankan sejegal tanah untuk dijajah, jangan. Tetapi jangan merubah komitmen Allah. Jangan. Matinya nanti akan sengsara. Demikianlah yang sampaikan. Dengan bersaksi kepada Allah, aku gadekan jiwa saya, aku gadekan harta saya hanya untuk Allah. Semoga Allah melindungi aku di jalannya. Dan sebentar lagi kita akan apa? Sebentar lagi kita akan menyembelih kurban. Siapa Ibrahim? Orang yang tegak, sendiri menegakkan kebenaran, berani menghadapi seorang raja dengan terpaksa harus dibakar. Harus dibakar. Tetapi enggak gentar. Diriku dalam hati Ibrahim sudah aku serahkan total kepada Allah. Dan ternyata Pak, api itu gak punya manfaat untuk mendolimi Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan semangat Ibrahim di dalam menegakkan akidah dapat kita contoh, dan semoga itulah yang dapat kita persembahkan kepada Allah, la ilaha illallah, supaya kita mendapatkan surga yang tinggi. Kalau bisa ya Allah, temukan kami ya Allah di surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Monggo kita tutup dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.